Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the f up! Bos, lagi ngapain Iya. bos? Nah ini ya teman-teman, kita lagi persiapan, lagi packing ya. Kebetulan ini ambil paket yang 3 juta, paket usaha 3 juta. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu paket 3 juta dapat apa aja, ini belum selesai ya. Di sini udah ada dari mulai alatnya ya. Di sini udah ada ya. Lihat ya teman-teman, kita packingnya juga untuk alat-alat pakai bubble wrap. Jadi aman ya ketika nanti di perjalanan. Nah, ini paket 3 juta, paket usaha rintis dengan modal 3 juta. Terus di sini ada tambahan juga, tambahannya itu alat-alat ya. Nah, ini untuk pengirimannya ke atas nama Gary ya, Kambu, Kecamatan Kambu, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Nah, jadi buat teman-teman yang di daerahnya yang pengen buka nih, langkahnya yaitu teman-teman harus riset dulu ya, apakah di sana memang sudah ada kompetitor atau belum ya. Kalau misalkan udah ada kompetitor, teman-teman cek ya di sana biasanya pakai brand apa. Nah, kebetulan untuk kita pakai kita itu produksi sendiri, itu jadi pakai brand sendiri yaitu brand DB. Dan alhamdulillah brand DB sekarang itu udah banyak, udah di beberapa daerah udah banyak, udah ada ya, dan diterima sama masyarakat juga ya. Jadi untuk rasanya pokoknya teman-teman wajib dicoba ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini ada yang nanya ini bos. Nah, bagaimana cara menghadapi persaingan dengan kompetitor bos? Jadi buat teman-teman, misalkan di daerahnya itu sudah ada toko, nah teman-teman bisa cek dulu ke sana, dia itu pakai brand apa ya. Kalau misalkan pakai brand orang lain itu sebenarnya beda-beda segmen, beda pasar juga ya teman-teman, walaupun memang satu jenis ya. Jadi nanti teman-teman itu kalau misalkan belum ada nih brand DB itu bisa menjadi peluang. Contohnya kemarin saya itu ada ya distributor yang buka di daerah Kudus. Nah di Kudus itu memang udah ada banyak ya, ada Camlok dan lain-lain ya di sana. Tapi belum ada brand DB. Nah ketika buka mungkin orang awal-awal sedikit ini ya, wah ini ada apa ya, toko apa. Nah nanti lama-kelamaan kita itu punya ciri khas toko yang gak ada di kompetitor yang lain gitu. Jadi itu bisa menjadi keuntungan juga ketika nanti teman-teman udah ramai di sana karena berbeda brandnya ya. Yaitu jadi caranya seperti itu. Nah, ini yang kedua nih bos. Apakah ada regulasi khusus yang harus diperhatikan dalam memasarkan produk DB? Nah, untuk masalah regulasi yang penting yaitu teman-teman itu ketika buka toko itu jangan stok yang sudah digulung ya, karena itu perizinannya beda ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kiloan, misalkan yang kiloan kan gimana kan ini misalkan 1 kilo, yang beli posisinya cuma 1 on, yaitu teman-teman ditimbang terus pakai plastik polos ya, plastik polos, jangan pakai embel misalkan stiker toko atau apapun itu nggak boleh ya. Jadi nanti teman-teman cara pakai stiker polos aja. Jadi kemasannya stiker polos ketika nanti ada yang beli misalkan dari 1 kilo ini cuman beli 1 on atau 2 on itu pakai plastik polos aja. Atau misalkan teman-teman ada yang kemasan, kita juga kan udah banyak yang kemasan. Nah ini yang kiloan sama kemasan sebenarnya isinya sama ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan konsumen, dengan kebutuhan konsumen. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya packing ya. Kita packing lagi untuk pengiriman paket usaha dengan modal 3 juta ya. Jadi kurang lebih sebanyak ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalkan ambil paket 3 juta ada bonus topi ya. Nah, ini buat di toko. Terus di sini ada juga stiker. Nah, ini stiker kurang lebih sebanyak ada 14 jenis, 14 lembar ya. Nah, stiker ini bisa dipajang di toko teman-teman ya. Jadi nanti kelihatan bagus ya teman-teman. Wah, ini ada varian-variannya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman buka itu udah komplit ya. Jadi udah dikasih topi juga, dikasih banner juga, dikasih stiker juga. Oke, saya Kamal Trisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.